Nanti evaluasi ke depan pelajarannya berjalan dengan lebih baik lagi. Oke, sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita terlebih dahulu membuka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, biar kita tidak terlalu banyak menghabiskan kuota, langsung waktu dan tempat saya serahkan pada Ibu Kepala Sekolah selaku Ibu Aizun SPD agar nanti program dari sekolah dan evaluasi pembelajaran daring ini tetap berjalan lebih baik lagi. Monggo Bu Aizun, waktu dan tempat saya berikan. Ya, terima kasih Pak Danang. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang saya hormati pula Bapak Ibu, orang tua, wali siswa, semuanya yang bisa hadir di sini, saya ucapkan terima kasih terkait dengan kegiatan sekolah yang mana sudah hampir setengah tahun sekolah tidak pernah bertatap muka dengan orang tua ataupun dengan para siswa. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Bentar. Saya akan mencoba menyampaikan kaitannya dengan kegiatan sekolah untuk Bapak Ibu semua. Syukur pada Allah yang mana pada hari ini Bapak Ibu Guru juga bisa berjumpa secara virtual untuk acara silaturahmi virtual antara orang tua wali murid dengan sekolah. Pada hari ini Sabtu tanggal 29 Januari 2021. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah kita pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk menjadi bagian dari mendapatkan syafaat dari beliau, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad. Izinkan saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu saya Aizun ya, pengajar bahasa Inggris. Kemudian ini karena ini merupakan hal yang baru bagi saya, artinya di sini baru menerima estafet kepemimpinan dari majelis, sehingga ini pertama kali pula saya bisa matur kepada Bapak Ibu terkait dengan kegiatan sekolah. Kita tahu bahwa tahun ajaran itu yang mana sudah berjalan setengah tahun yang lalu berawal dari tahun 2020 sampai dengan 2021 sampai bulan Juli kedua dikatakan bulan Juli sampai Desember 2020 itu semester ganjil, kemudian bulan Januari sampai bulan Juli 2021 itu kita katakan semester genap. Jadi kita posisinya ada pada semester genap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk pembelajaran daring atau PJJ, tidak semua orang itu suka, termasuk guru dan siswa itu merasa stres Bapak Ibu, terkait dengan dunia pendidikan. Sehingga untuk mengantisipasinya ini, guru untuk bisa ketemu dengan siswa yaitu melalui pembelajaran Google Meet ataupun lewat Zoom. Karena dirasa itu menggunakan kuota Google Meet itu lebih
lebih terjangkau, maka Bapak Ibu guru kita menggunakan Google Meet daripada Zoom. Zoom itu kalau pas kebetulan ada pihak luar yang menggunakan Zoom, tapi mestinya kita juga berusaha melobi untuk menggunakan Meet. Karena tugas ataupun pembelajaran yang lewat online itu pastinya guru akan menerima ataupun mengirim tugas lewat online juga, yaitu lewat website kita, yaitu Elsmamsa sebagai platform sekolah kita. Kemudian guru juga menggunakan Google Classroom, WA pribadi ya kalau anak-anaknya, atau secara pribadi guru bisa menghubungi siswanya, juga menggunakan WA grup kelas. Jadi apapun kita laksanakan supaya ketercapaian PJJ itu membuat aman, nyaman bagi semua, baik guru ataupun siswa. Sehingga hal ini dibutuhkan, yaitu keaktifan dalam berkomunikasi dari siswa ke guru ataupun guru ke siswa. Jadi ya mohon kalau Bapak Ibu, mestinya kalau ada hal yang terkendala dengan putra-putrinya, mohon langsung ke sekolah, ya, kaitannya kegiatan putra-putri Bapak Ibu di rumah. Apakah benar-benar melaksanakan daring PJJ ataukah ya maaf kalau misalnya dia mengatakan PJJ tetapi ternyata menggunakan gadgetnya bukan untuk PJJ. Sekolah sudah berupaya untuk beberapa bulan kemarin yaitu membelikan kuota, seperti halnya yang mana dana kuota itu diambilkan dari BOS. Kemudian ini saya perkenalkan juga ini untuk beberapa nama wali kelas, karena di sini silaturahmi itu kelas 11, saya langsung aja, yaitu kelas 10 MIPA 1 akan atau perwaliannya dengan Bapak Mansur Anandita SPD. Kalau yang pernah ada di persekolahan, kita langsung ketemu dengan Bapak Mansur. Kemudian 10 IPS dengan Bapak Didi Hidayat, SPDI. Kalau 10 IPS 2 dengan Bapak Agung Wibowo, MPD. Kemudian yang kelas 11, yaitu untuk 11 MIPA 1, nama wali kelasnya yaitu Bapak M. Farid, SPD. Kemudian 10 MIPA 2, nama wali kelasnya Desi Kriya Hapsari, SPD. Kelas 11 IPS, nama wali kelasnya adalah Hajar Indriati, SAG. Jadi, kalaupun dari siswa ada kendala ataupun dirasa tidak menguasai materi, silahkan ya, tapi dengan catatan yaitu seperti halnya protokol kesehatan COVID dibawa ke sekolahan, artinya tetap dilaksanakan. Bisa langsung menemui wali kelasnya, biar nanti wali kelasnya langsung mengarah kepada Bapak Ibu guru. Misalnya anak A terkendala dengan materi pembelajaran yang tidak dipahami, matematika atau mungkin bahasa Inggris, langsung saja ketemu gurunya. Jadi di sini diharapkan tidak bergerombol juga, pastinya dengan secara individual. Kalaupun berdua, bertiga tidak apa-apa, tetapi jangan bergerombol. Jadi kami izinkan bagi anak yang merasa kurang fokus kalau belajar lewat daring atau tidak dipahami, silakan putra-putri Bapak Ibu bisa ke sekolah untuk berkonsultasi, bertanya dengan cara menggunakan protokol kesehatan. Pastinya siswa diharapkan japri dulu, Pak atau Bu, saya tidak paham ini, saya izin mau ke sekolah. Nah, kami izinkan Bapak Ibu. Kemudian karena ini masih PJJ, yang mana dari pemerintah itu sudah ada surat dari dinas, kemarin diperpanjang sampai tanggal 8 Februari 2021. Kedepannya kita nggak tahu lagi, apakah nanti masih diperpanjang ataukah tatap muka. Harapan kami dari sekolah supaya tidak stres, kita pilihnya tatap muka Bapak Ibu. Jadi harapan seperti itu semoga saja tercapai dan tidak membuat kita tuh istilahnya dengan tatap muka ini ya kesulitan mengoreksinya, kesulitan,
kemudian mengajarkan juga tidak sesuai dengan KD yang diharapkan. Terus terang Bapak Ibu, untuk kurikulum yang selama ini kita pakai itu mengalami perubahan. Semua mapel mengalami perubahan dalam hal kurikulum. Artinya di sini ya, semestinya yang KD-nya harus tercapai 5 KD dalam pembelajaran PJJ atau selama COVID ini, ketercapaian hanya 2 KD atau mungkin 3 KD. Sehingga KD yang 5 itu berarti yang 2 itu atau 3 itu hilang karena PJJ. Dan kalau saya lihat di materi bahasa Inggris untuk materi saya pribadi, itu materi yang saya sampaikan itu tidak yang sulit. Karena pemahaman ketika online itu berbeda sekali dengan pemahaman ketika tatap muka Bapak Ibu. Sehingga KD-KD yang tersampaikan itu tidak semuanya KD seperti halnya kalau kita menyampaikan KD secara tatap muka. Untuk itu kami mohon keberhasilan pembelajaran selama PJJ sangat diharapkan oleh sekolah. Dengan adanya kerjasama itu, ya, ketercapaian dalam pembelajaran untuk siswa juga akan tercapai. Maka dari itu mohon untuk siswa-siswi yang istilahnya dalam PJJ-nya itu absensinya masih kurang, kemarin ada informasi dari grup untuk siswa, absensi anak antara kelas 10 sampai kelas 11 sudah tercatat di situ, cakupan anak sudah ada di platform Semamsa. Jadi mohon Bapak Ibu bisa memantau kegiatan anak-anaknya dalam berabsen, ya, dalam mengikuti PJJ, dalam mengerjakan tugas. Secara pribadi untuk saya sendiri saya contohkan Bapak Ibu. Ketika saya memberikan materi, saya tidak langsung memberikan materi terus saya hilang, enggak. Saya harus ketemu dengan anak itu, yang mana saya harus menyampaikan secara meet itu bertemu. Saya akan menerangkan ada kendala apa, saya akan menerangkan materi yang mana yang anak-anak tidak tahu. Itu maksudnya meet. Dan meet itu durasinya juga terbatas dengan jadwal. Sehingga diharapkan Bapak Ibu bisa memantau. Setelah saya meet, ya, saya kasih soal. Soal itu tidak seperti hanya soal ketika tatap muka. Soal yang disampaikan oleh guru ketika pembelajaran daring, soalnya tidak banyak, paling hanya 5 atau berapa itu. 2 kalau dirasa soalnya sulit. Menurut tingkat kesulitan siswa, tingkat kesulitan dalam mengerjakan. Nek soalnya angel, ya berarti guru akan memberikan soal yang sedikit. Kalau soalnya mudah, berarti mungkin soalnya jumlah nomor ditambahi, menyesuaikan. Dan itu durasinya tidak harus hari itu, bisa jadi 2 hari baru mengirim diizinkan. Kok kebetulan sudah tertutup karena durasinya wis habis. Anak pasti akan japri dengan gurunya. Ya. Nah, di sini kedisiplinan dalam menjawab tugas itu pun juga sebenarnya dinilai. Karena sudah durasi sekian hari, kok tidak numpuk-numpuk. Berarti si anak tidak disiplin dalam mengerjakan tugas. Makanya diharapkan Bapak Ibu, tolong untuk bisa memantau keberadaan anak dalam menyelesaikan tugas atau materi yang tersampaikan guru. Nah ini, nyuwun sewu kalau saya beberapa poin ini untuk solusi selama PJJ supaya keberhasilan PJJ itu sukses, yaitu pantauan orang tua sangat kami harapkan selama siswa daring. Bila mana orang tua kerja, ya kita maklum ya, dengan kegiatan seperti ini pastinya kan orang tua juga ada kegiatan juga. Pantauan orang tua dalam PJJ, misalnya ya tadi bertanya ada tugas enggak, bagaimana pelajarannya, bagaimana guru memberikan materi. Bapak Ibu silakan ngecek dengan keadaan seperti itu. Itu namanya pantauan dari orang tua. Ya hanya sekedar untuk support juga buat anak malah lebih bagus. Kemudian bisa juga orang tua langsung koordinasi dengan wali kelas, melihat keadaan misalnya putra putrinya kok
di kamar terus misalnya, kita harus curiga, ngapain aja. Kita harus bertanya, ngapain dek? Gitu. Sudah nggarap tugas belum? Dan itu kalau menyelesaikan tugas, pastinya ada buktinya yang tertulis di lembaran buku. Dan buku itu nanti akan difoto sebagai jawaban anak untuk dikirim ke gurunya lewat online. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek apakah siswa atau anak tersebut mengerjakan atau tidak. Ataukah bukunya tuh bersih, alias tidak ada tulisan. Padahal mestinya disiapkan juga ketika pembelajaran, ATK-nya, buku, pulpennya, dan lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, silakan ya, kita ajak anak-anak kita ketika di rumah berdialog. Ya, dialog apa aja, ya penting kita dialog dengan mereka supaya tidak tidak kaku kalau pas di rumah. Ketika pembelajaran jarak jauh pastinya anak-anak jenuh. Saya aja juga jenuh Bapak Ibu. Jenuh karena apa? Ini mengoreksi secara daring itu dengan mata saya aja yang sudah lama seperti ini berakibat capek di mata. Sekian jam lihat materi di laptop, sekian jam ngoreksi, sekian jam membalas WA anak, itu terus terang Bapak Ibu, kita semua jenuh, stres, karena mata kita kan juga terbatas. Nah itu makanya untuk mengantisipasinya, ajak anak dialog supaya kalau mereka alasannya PJJ, daring dan lainnya, mata kita juga perlu istirahat Bapak Ibu. Anak-anak juga diharapkan seperti itu. Jangan manteng lewat HP terus dengan alasan PJJ, ternyata malah dia main game. Ya, PJJ itu sudah melelahkan. Jadi harapan kita, meskipun anak mantang dengan HP, gunakan HP dengan hal yang bijak, hal yang pas untuk PJJ. Kalau memang waktunya untuk PJJ, silakan gunakan HP itu PJJ. Kalau memang untuk berkomunikasi dengan rekan-rekannya, ya gunakan sebatas secukupnya saja. Tidak setiap hari selama 24 jam menggunakan HP tanpa henti. Nanti, di mata kita malah berakibat yang tidak baik. Jadi mohon bantuannya untuk kegiatan seperti ini. Kemudian yang lain Bapak Ibu, tentang keadaan program sekolah. Kita sudah mengawali semester 2 atau semester genap ini di Januari. Dan satu target sudah tersampaikan. Dan ini sudah tanggal 30, okay. Insya Allah Februari, kemungkinan paling lambat minggu kedua, paling cepat minggu pertama ya, akan ada evaluasi bersama dari beberapa guru mata pelajaran untuk mengecek ketercapaian anak dalam memahami pelajaran selama 1 bulan itu. Istilahnya kita mengadakan evaluasi bersama. Jadi kita jadwalkan selama seminggu full ya, evaluasi bersama dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu guru, kemudian ya, agenda selanjutnya Maret, diperkirakan Maret itu ada PTS atau semester. PTS, penilaian tengah semester. Kan tadi dari Januari sampai Juni ya. Lah itu diperkirakan Maret akhir bisa jadi itu kita akan mengadakan PTS. Kemudian untuk April ini gilirannya anak kelas 12 untuk mengadakan dari sekolah untuk mengadakan ujian sekolah. Makanya di sini tidak saya tampilkan karena untuk kelas 12. Sedangkan Mei ya ada evaluasi lagi bersama sampai sejauh mana KD yang kesekian untuk dievaluasikan untuk mengukur ketercapaian siswa. Bulan selanjutnya yaitu ada PAT. PAT itu penilaian akhir tahun. Jadi ini diharapkan ya pada PAT nilai-nilai yang sudah terakumulasi di semester 1, kemudian kemarin sudah terima rapot,
Yang semester 2 pastinya dari Januari sampai Juni. Itu beberapa materi terkumpul di materi TAT. Jadi kita tidak terasa Bapak Ibu. Januari kemarin sudah ya di bulan apa itu Mei ya, insya Allah kita kalau April puasa, Mei-nya itu Idul Fitri. Ya, pasti ada kepotong hari juga untuk ini kegiatan Idul Fitri. Kemudian tentang keuangan Bapak Ibu. Pemerintah sudah menyerahkan dana atau memberikan dana BOS kepada sekolah-sekolah, termasuk sekolah swasta, sekolah SMA Muhammadiyah 1 Semarang. Dana per anak per tahun kita peroleh 1 juta atau 1.500.000 rupiah. Sehingga kalau kita bagi uang senilai 1.500.000 itu dibagi 12 bulan, setiap anak itu jatahnya yaitu 125.000. Dan itu ya 120 untuk berapa komponen? Komponen-komponennya seperti ini. 8 standar nasional pendidikan. Dan ini ya dana dari BOS itu harus tercapai semua ini Bapak Ibu. Sekolah harus bisa ngayai kabeh, semuanya harus tercapai. Bagaimana caranya mengelola uang sebegitu minimnya untuk beberapa kegiatan. Yun sewu, Bapak Ibu membayar SPP. SPP itu tidak untuk sekolahan Bapak Ibu. Kami hanya mengelola uang BOS. Uang BOS kalau dirasa dicak itu kadang masih kurang. Standar atau SKL, standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarpras, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan penilaian. Ini semuanya mempunyai poin-poin penggunaan. Namanya operasional sekolah, berarti untuk semuanya hanya untuk operasional sekolah. Kalau boleh saya paparkan ini, yaitu ini penggunaan dana BOS untuk SKL, boleh untuk olimpiade, boleh untuk karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah, dan lain-lain. Boleh untuk administrasi. Kemudian standar isi, penyusunan KTSP. KTSP dari pemerintah yang mana diterapkan oleh guru-guru, ya mestinya pedomannya juga sama pemerintah, terutama dalam RPP, silabus, dan lain-lainnya di sini. Fotokopi, kemudian pengembangan-pengembangan yang lain. Kemudian pengembangan standar proses. Di antaranya untuk ini, mendukung penyelenggaraan pembelajaran kontekstual, ATK, workshop, kemudian remedial pengayaan, kemudian ATK, bahan habis pakai untuk praktek, kemudian untuk persiapan ujian, kemudian untuk standar pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu untuk meningkatkan guru, baik ini guru yang GTT atau GTY, guru yang mengamu di sekolahan ataupun kepala sekolah melalui kegiatan NGMP dan NKKS. Kemudian seminar-seminar untuk meningkatkan mutu bagi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian untuk workshop-workshop. Kemudian untuk BIMTEK, guru dan tenaga administrasi, peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan. Kemudian lagi pengembangan untuk sarpras, pengadaan lab, baik itu lab komputer, lab IPA, atau pengadaan alat peraga, kemudian pengadaan PC, kemudian untuk pembelian laptop, printer, dan lain-lain. Termasuk juga untuk perbaikan sekolah, misalnya
keramiknya pecah, nah kita berikan keramik yang baru, kemudian catnya adalah baru yang baru lagi, seperti itu. Kemudian pengembangan standar pengelolaan. Pengelolaan di sini pastinya untuk ini pembiayaan yang lainnya, misalnya biaya jasa, bayar listrik, bayar telepon, kemudian kita tidak membayar air ya, karena kita tidak langganan PAM, tapi kan listriknya itu yang tinggi. Kemudian pembiayaan internet bulanan untuk PPD, kemudian formulir PPD, administrasi pendaftaran, publikasi, dan lain-lain. Kemudian juga untuk pembelian alat-alat kebersihan dan alat-alat listrik dan lain-lain. Semuanya sudah ada dalam listnya. Jadi sekolah tidak bisa istilahnya cakar PDW, karena itu dipantau pemerintah. Harus sesuai juknis dan laporannya harus ke dinas langsung ke pusat juga. Kemudian pengembangan standar pembiayaan. Untuk honor, pembiayaan honor boleh, tetapi maaf, honor dari pihak Bapak Ibu guru memang dialokasikan dari yayasan, ya. Tetapi kalau maaf ya, untuk ini petugas-petugas yang lain, misalnya dirasa kurang memadai, misalnya tenaga kebersihan ataupun tenaga keamanan, tukang sampah, kita ambilkan dari pembiayaan. Jadi untuk nambahi, ataupun kadang dari pihak yayasan itu dirasa kurang ya, sehingga kita menambahkan mereka dari ini. Kemudian pengembangan standar penilaian. Penilaian itu seperti yang tadi saya kemukakan di depan tentang evaluasi, ya. Di sini ada ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan lain-lain. Semuanya tercakup pada standar penilaian. Jadi kalau kita rasakan senilai 125.000 untuk ngayai semua kegiatan selama 1 tahun. Pinter-pinter sekolah untuk membuat angka-angka itu tercapai semua. Termasuk juga untuk kegiatan ekstra, Bapak Ibu. Ekstra yang rencana dilaksanakan, diperkirakan ini Februari, insya Allah ini mulai tampil ekstranya. Untuk ini saya kenalkan dulu, karena yang kemarin itu untuk semester 1 belum pernah tampil. Ini ada juga ini semacam kemajuan, artinya dari Bapak Ibu guru menginginkan ekstranya ditambahi, yaitu desain grafis. Kalau semester yang lalu belum ada desain grafis, Bapak Ibu. Yang tambahan ini ada desain grafis sama sinematografi. Ya, nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu guru kita untuk desain grafis sama Pak Mansur Anandita. Untuk KIR atau karya ilmiah remaja, yang mana itu nanti dipandu dari sekolah oleh Budian. Kemudian ekstra sinematografi oleh Pak Rois, jurnalistik oleh Pak Thomas, bola voli Bu Ida Ayu, futsal oleh Pak Farid, kemudian HW ya sama tapak suci ini wajib bagi siswa, tapak suci sama HW. HW itu apa? HW adalah Hizbul Waton. Kalau istilahnya sekarang adalah pramuka, tetapi kalau dalam istilah Muhammadiyah, HW itu Hizbul Waton, hampir mirip dengan pramuka. Kemudian Paskibra akan dipandu atau dilatih oleh Ibu Sukini, kemudian tilawah dan tahfidz dilatih oleh Pak Giatno. Kesenian akan dilatih oleh Bu Tarisa. PS itu adalah paduan suara. Jadi ini bidang kesenian nanti yang akan dilatih oleh Bu Tarisa. Kemudian band, ya sekolah juga punya band, dilatih oleh Pak Thomas. Kemudian English Club dilatih oleh Herul Awan sama teman-temannya. Itu untuk ekstra. Kemudian seperti yang tadi saya paparkan, siswa wajib mengikuti 2 ekstra wajib.
Dua ekstra wajib apa? Tapak suci dan Hizbul Waton. Kemudian setelah itu ikuti ekstra yang lain yang disukai sebagai peningkatan diri. Karena dengan ekstra tadi kemungkinan suatu saat akan menjadi hobi dan akan menjadi bisa jadi ladang anak untuk mendapatkan uang. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian insya Allah ya kemarin sudah komunikasi sama Bapak Ibu pelatih ekstra yang bisa dimulai secara daring dipersilahkan lewat daring. Kalau tatap muka belum bisa. Kalau yang daring misalnya jurnalistik bisa lewat daring. Jadi kalau putra putri Bapak Ibu menginginkan silahkan langsung cus ya besok ikut ekstra jurnalistik yang daring tadi ya. Atau yang English Club, kebetulan pelatihnya sudah siap, langsung ikut, bisa lewat daring ini. Kalau yang untuk tatap muka, misalnya paskibra, itu belum bisa karena harus secara langsung praktek, tapak suci, gaya, tapi ini pengenalan Allah ya ada ujian AKM. AKM asesmen kompetensi minimal. Asesmen kompetensi minimal. Kemarin dalam paparannya menteri kita yaitu Bapak Nadiem itu dilaksanakan Maret. Tetapi ada informasi lagi ternyata ya insya Allah akan terlaksana bulan September Oktober. Menunggu kesiapan sarana semuanya dari pihak pemerintah ataupun pihak sekolah. Kalau boleh saya kenalkan, yaitu ini saya perlihatkan YouTube-nya, Pak. Buka ini, buka itu di Google. Bukanya. Saya tampilkan juga mohon dicermati Bapak Ibu tentang AKM, yang mana nanti anak kelas 10 juga pasti akan mengikuti AKM, karena ini hal yang baru. Yang mana kalau kemarin kelas 12 itu tidak ada ujian nasional, kemudian pemerintah sudah mengarahkan mengganti model pelaksanaan tentang AN atau asesmen nasional. Soal-soal AKM ini adalah mencakup semuanya, ya. Mohon diperhatikan Bapak Ibu terkait dengan AKM. Yang
Suaranya Tidak terdengar, Bu. Tidak terdengar, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. putus-putus sekedar. Data implementasi dan pengolahan hasil. Semua satuan pendidikan melaksanakan asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status Sudah akreditasi bisa. bagi satuan pendidikan yang tidak pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dilakukan oleh semua sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan untuk dapat mengukur kompetensi siswa terhadap beragam bentuk informasi. Pemanfaatan teknologi dalam asesmen juga efisien dan efektif untuk proses distribusi instrumen, pengelolaan data implementasi, dan pengolahan hasil. Semua satuan pendidikan melaksanakan asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Bagi satuan pendidikan yang tidak memiliki infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang dipersyaratkan sebagai penyelenggara asesmen nasional dapat melaksanakan asesmen nasional dengan cara menumpang di sekolah dengan infrastruktur TIK yang memadai. Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama akan mengordinasikan skema menumpang tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 2 moda pelaksanaan asesmen nasional, yaitu berbasis dalam jaringan atau daring dan semi-daring. Pada moda daring, semua proses dilakukan secara daring dan membutuhkan koneksi internet yang memadai dan stabil selama pelaksanaan asesmen nasional. Dengan demikian, satuan pendidikan tidak perlu melakukan proses sinkronisasi dan unggah hasil. Sementara bagi sekolah yang tidak memiliki koneksi internet yang memadai, dapat memilih moda semi-daring di mana satuan pendidikan perlu melakukan sinkronisasi atau mengunduh soal pada komputer server 3 hari sebelum pelaksanaan asesmen. Setelah asesmen selesai, satuan pendidikan bertugas untuk memastikan semua hasil asesmen nasional dari semua sampel sudah lengkap dan mengunggah hasil asesmen ke server pusat. Setiap kepala satuan pendidikan menentukan moda pelaksanaan asesmen nasional yang sesuai dengan kesiapan infrastruktur TIK di wilayahnya pada sistem pendataan asesmen nasional paling lambat 30 hari sebelum hari pelaksanaan. Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama diharapkan berkoordinasi dengan kepala satuan pendidikan untuk mekanisme resource sharing atau berbagi sumber daya dalam pelaksanaan asesmen nasional. Infrastruktur TIK yang memadai untuk kebutuhan pelaksanaan asesmen nasional secara daring pada satuan pendidikan adalah infrastruktur yang memiliki kualifikasi minimum, meliputi tersedianya perangkat komputer desktop atau laptop dengan spesifikasi minimum yang ditetapkan. Tersedia 15 Mbps per 15 komputer dan stabil selama pelaksanaan asesmen. Sementara bagi sekolah yang tidak memiliki kapasitas bandwidth yang memadai untuk melakukan asesmen nasional secara daring, maka dapat memilih moda semi-daring. Pada moda semi-daring ini, satuan pendidikan perlu menyiapkan tambahan infrastruktur pada moda semi-daring berupa komputer PC yang digunakan sebagai server dengan kualifikasi minimum yang telah ditetapkan. Tersedianya perangkat komputer desktop atau laptop yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan. Tersedianya aplikasi browser standar. Tersedianya internet dengan kapasitas bandwidth 2 Mbps untuk sinkronisasi dan unggah hasil asesmen. Setelah seluruh proses asesmen nasional dengan moda semi-daring selesai dilakukan, satuan pendidikan bertugas untuk memastikan semua hasil asesmen nasional dari semua sampel sudah lengkap
dan mengunggah hasil asesmen ke server pusat. Halo Bapak Ibu, dengar? Ya, dengar, Bu. Oke. Kembali lagi ke PowerPoint saya. Itu tadi tentang AKM ya, atau yang tadi diterangkan adalah AN, Asesmen Nasional. Kalau yang kemarin di kelas 12 itu ada ujian nasional, karena sudah ditiadakan ujian nasionalnya sebagai pengganti dari itu UN, karena sudah hilang ya, ada AN, Asesmen Nasional. Termasuk bagiannya itu adalah AKM, yaitu asesmen kompetensi minimal. Kalau sekolah kita akan melaksanakan secara daring. Untuk itu Bapak Ibu, mohon doa kaitannya dengan pembelajaran Bapak Ibu guru yang ada di sini terhadap siswa-siswi kita. Harapan kami ketercapaian atau kesuksesan kita bisa kita raih bersama. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum melanjutkan acara berikutnya, saya Bapak Ibu, saya akan menampilkan tentang absensi anak-anak. Bapak Ibu nanti kalau bisa menyaksikan program kami LSMAMSA di HP anak-anak, karena saya yakin Bapak Ibu ini rata tidak tahu apa sih yang digunakan oleh sekolah anak gitu. Nah, saya terus terang saja sebagai kurikulum ini perlu menjelaskan dulu Bapak Ibu. Kami ini mempunyai program namanya LSMAMSA, di mana aplikasi ini ya Bapak Ibu nanti akan disaksikan seperti ini Bapak Ibu. Dan saya keluarkan dulu aja. Nah, ini program kami, program yang sebenarnya ada di LSMAMSA. Kemudian anak-anak masuk ke sini melalui username maupun password. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau ngecek putra-putrinya sudah absen atau belum, atau membuat tugas atau tidak, atau Bapak Ibu gurunya memberikan materi tidak, itu bisa dipantau saat sini Bapak Ibu. Linknya ini Bapak Ibu, CBT SMA 1 Semarang sdj.id. Nah, ini saya tunjukkan, ini saya memilih salah satu punyanya siswa kita. Ini punyanya kelas 12. Bapak Ibu tinggal masuk saja ke sini. Nanti kalau misalnya sewaktu-waktu ingin ngecek anak saya sudah sekolah belum. Nah, PowerPoint-nya, Pak. ya Bu, nanti saya share Bu. Nanti saya share PowerPoint-nya. Kemudian dari sini Bapak Ibu bisa melihat ini pengumumannya wajib absen sekolah. Ini adalah bentuk aplikasi kami yang bisa melihat anak-anak ini ikut apa tidak. Kemudian karena ini
absen itu utamakan atau belum di poin lihat absen semasi ini. Kemudian pilih tahun dan bulan, kemudian mencari data. Nah, kalau ini atas nama Andi ini kelas 12, kami melihatnya ini beliau anaknya ini absen setiap hari, namun saya kadang-kadang absennya jam 8, ada yang jam 9, 8.57 lah. Ini yang kadang-kadang, mohon maaf, kami memantaunya ini sebagai bukti ini 10.56. Nah, ini adalah bukti anak-anak ini ikut atau tidak. Nah, harapan kami, karena ini saya terus terang teknisnya saja, teknisnya ini anak-anak sebenarnya sudah tahu, dan ini saya harap Bapak Ibu bisa memantau lewat nanti link akan yang kami berikan pada Bapak Ibu semuanya. Kemudian materi belajar juga kami share di sini, ini aplikasi kami, artinya Bapak Ibu guru kami di SMA itu walaupun daring, berusaha meningkatkan kemampuan diri untuk belajar secara online. Meskipun kami terus terang tantangan seperti ini bukan yang kami inginkan. Kami menginginkan malah tatap muka. Nah, kemudian dari tugas siswa juga kami lihat dari sini juga bisa ini lihat. Ini karena hari ini baru kemarin Bu Desi, ini lihat nilainya mungkin sudah dikoreksi dan sebagainya. Nah, ini nilainya seperti itu. Atau bisa menggunakan Google Classroom-nya anak-anak. Ini Bapak Ibu yang perlu kami kenakan Bapak Ibu, bahwasanya tolong minimal absen lah, misalnya anak-anak itu kalau ikut pembelajaran, biar nanti kita tahu anak-anak ternyata ikut juga. Kemudian materinya seperti apa juga bisa diikuti di sini, seperti itu. Nah, itu adalah teknisnya. Kemudian kalau yang lain nanti masalah program-program yang lainnya dari Bu Ejun, mudah-mudahan bisa terlaksana seperti itu. Oke Bapak Ibu, untuk teknisnya, jadi ini platform utama kami, jadi mohon dengan sangat bantuannya untuk memantau dari situ. Begitu Bu Ejun, ini ada kita buka forum tanya jawab Bu Ejun, atau gimana Bu Ejun? Ada tanya jawab mungkin nggih? Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa angkat tangan atau buka cam-nya, atau mungkin di chat dipertanyakan, dipersilahkan. Oh Bapak Ibu, kalau mau di chat boleh, mungkin angkat tangan dulu atau bagaimana, kami persilahkan. Seperti itu. Bu Yuni mana Bu Yuni? Silakan webcamnya diangkat tangan ya. Silakan Bu Yuni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Saya dari Muhdrat Wisabikah ini. Untuk tadi yang saya kepengen di-share, mungkin ada suatu sosialisasi yang disampaikan oleh sekolah bagaimana sistem atau cara untuk absen yang sesuai dengan waktunya atau tepat waktu, sehingga kami sebagai orang tua bisa mendampingi, kemudian bisa mengingatkan bahwa sistem absen sesuai jam pembelajaran itu seperti apa. Matur mawon Pak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Bu Yuni. Ada lagi Bapak Ibu yang lainnya? Ada yang tanyakan mungkin? Ada? Angkat tangannya mungkin kameranya. Assalamualaikum. Ya, monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Perkenalkan, nama saya Alfiatun, ibunya Yarina, kelas 11 MIPA 1. Saya mau menanyakan Pak, anak saya kan lulusan sekarang, yang satunya lagi. Kalau berdua di situ, di sekolahan Muhammadiyah 1 itu bisa dapat diskon apa enggak per bulannya? Kalau berdua di situ kan per bulannya kami tidak mampu. Bisa didiskon apa tidak? Terus UDP-nya itu ada diskonnya apa enggak? Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, ini langsung dijawab atau gimana, Bu Azin? Sebelum Ini Nabila Rizky Amalia, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin saya bukan bertanya, hanya sekedar saran. Halo? Ya, gimana Bu? Ya, gimana? Kita kan orang tua nggak semua bisa cek langsung secara langsung bahwa absensi bisa dilakukan setiap hari ya. Apa alangkah baiknya kalau ada tugas atau daring atau tugas-tugas yang biasa diberikan dari pihak guru? Ya? Ya, dengar Pak? Suaranya putus-putus Bu. Halo, halo. Iya. Saya ulang. Putus bisa. Suaranya jelas Pak, jelas itu. Iya, saya di sini jelas Pak. Oke. Ya, ya, yuk, silakan Bu. Ya jelas Pak, jelas. Ini masalah untuk masalah pelajaran ya Pak ya. Kita kan orang tua nggak bisa ngecek absensi, harus kita cek setiap hari. Mungkin beberapa kali sekali mungkin kita bisa cek. Apa alangkah baiknya setiap mata pelajaran guru yang memberikan tugas ke murid, apabila murid tidak mengerjakan tugasnya, bisakah diberikan bahwa nama-nama anak yang nggak mengerjakan tugas secara rutin bisa di-share di grup, biar kalau di grup kan biasanya lebih mudah untuk muncul ya kalau nama yang belum bisa mengerjakan tugas, tapi sesuai dengan mapelnya masing-masing, sesuai dengan guru yang mengajarkan. Kalau hanya sekedar absensi aja, kalau absen nggak ada tugasnya gimana Pak? Oh ya. Maksud saya setiap mapel yang diberikan tugas, guru bisa share nama-nama anak yang tidak mengerjakan tugas secara rutin. Jadi setiap orang tua bisa nasihati anaknya untuk bisa melakukannya secara disiplin. Selain kita bisa ngecek absensi yang rutin, kita bisa lihat di linknya. Alangkah baiknya dari pihak guru juga bisa share apabila anaknya tidak mengerjakan tugas. Jadi lebih mudah kepantau. Oh ya. Tapi itu sesuai dengan mapelnya masing-masing ya Pak ya. Jadi setiap guru yang mengerjakan mapelnya. Cuman itu aja saran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih Bu. Siapa lagi yang bertanya? Nunirini. Halo. Halo. Bu Nuni. Ada yang tanyakan Bu Nuni? Bu Nuni mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bisa kedengeran? Ya, gimana Ibu? Bisa kedengeran? Ya, halo. Halo? Halo? Ya, ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dengar ya Pak ya? Ya, silakan Ibu. Ya, 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 ya. Ini menurut pantauan saya, kebetulan ini saya bekerja ya Pak ya. Kalau pulang kerja sore itu pasti kan
saya menanyakan ke anak. Ya. Terus anaknya kadang itu sudah dan di laporannya itu sudah terkirim. Tapi kadang guru pembimbingnya merasa belum menerima. Ini kita alami selama memakai yang sistem baru itu, Pak. Oh gitu. Oke Bu, terima kasih masukannya Bu. Ya, terus itu kalau sudah terkirim tapi guru yang bersangkutan belum menerima, terus gimana Pak dengan tugas-tugas anak itu? Kan berarti gurunya belum merasa menerima, tapi di laporannya menerima. Sementara itu Pak, Oke, terima kasih Bu. Cukup ya, saya rasa ya. Dari Bu. Halo Pak. Ya, ada lagi. Gimana Pak? Halo. Ya, gimana Halo. Pak? Adi Nugroho nggih? Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi menjelang siang. Ya Pak. Halo. Ya, telepon Pak Adi. Ini kan untuk pembelajaran daring itu kan juga ada plus minusnya ya. Kalau emang kalau untuk kelebihannya emang sesuai aturan pemerintah pembelajaran jarak jauh itu kan COVID-19. Dan untuk kekurangannya mungkin untuk anak-anak mungkin agak jenuh ya. Dan orang tua juga sepenuhnya itu belum tentu menguasai kayak semacam HP Android gitu ya. Nah, ini untuk tim rapat secara online itu nanti hasilnya kami mohon untuk di-share secara tertulis di masing-masing kelasnya lewat grupnya wali kelas masing-masing. Gitu aja Bapak. Terima kasih, selamat. Oke, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Oke, tadi ini sudah atau itu ya? Ya Jun, sudah lah Jun. Maaf Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan dari ibunya, namanya Jarina nggih. Nyun sewu tadi di depan sudah saya paparkan bahwasanya sekolah itu hanya mengelola dana yang didapat dari pemerintah, yaitu dana BOS. Kalau ada siswa yang kebetulan kakak beradik masuk di sekolah kita, ya, untuk mendapatkan keringanan, kalau ibu mau ke yayasan, ya, monggo. Tapi kalau dari yayasan itu ya platformnya seperti itu, artinya dengan nominal seperti itu. Tapi kalau ibu mengendaki misalnya keringanan, silakan ibu bisa memberikan nyun sewu dari surat keterangan RT RW, ya, surat apa istilahnya itu namanya apa ya, SKTM atau apa, monggo dibawa ke sekolahan. Nanti kita alokasikan atau kita carikan bantuan. Apalagi kalau putra putri bapak ibu kagungan KIP, nanti kita juga alokasikan atau usulkan ke pemerintah untuk bisa mendapatkan keringanan atau bantuan beasiswa. Seperti itu bapak ibu. Karena yang kita kelola adalah bukan dana yang lain, hanya dana BOS. Sedangkan untuk SPP itu semuanya ada pada kewenangan dari majelis atau yayasan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan dari mamanya Jarina, Ibu Alfiatun, Ibu. Kalau UDP bisa jadi lunak sampai selama anak itu 3 tahun selesai, boleh dicicil, mengaten. Oke, itu dari Bu Ejun.
untuk terkait dengan Bu Nabila tadi ya. Untuk yang lainnya nanti untuk Bu Alfiatun, Bu Nuri, dan tadi terakhir saya tadi lupa saya belum sempat saya ketik terkait dengan sistem yang error, kami mohon maaf juga. Jujur kami dari sekolah terus mengembangkan Bapak Ibu, karena ini terus terang pengembangan ini namanya sistem itu ada plus minusnya juga. Kita mengakui apapun yang digunakan di sekolahan baik Microsoft 365 kemudian Google Classroom maupun yang lainnya itu sebenarnya ada plus minusnya juga, maupun Presto maupun yang lainnya itu terus terang ada plus minusnya. Nah, mungkin kalau misalnya beberapa hari lalu ada yang sempat error, sebenarnya ada solusi di mana misalnya pakai aplikasi A tidak bisa, kemudian guru bisa menggunakan aplikasi B, bisa juga menggunakan aplikasi C. Artinya tugas bisa dikirim menggunakan dengan 3 tahapan. Nah, andai kan satu tahap tadi ada yang gagal, nanti kami akan berkoordinasi guru-guru siapa saja yang kemarin tugasnya belum terupload atau gagal terkirim akan kami cek, kemudian nanti bisa jadi tugas tersebut bisa di-share atau di-upload kembali melalui dengan tahap itu. Mungkin strategi kami, karena terus terang namanya daring ini kami juga untuk guru-guru yang mungkin sudah senior atau yang lebih sepuh, karena kami juga maklumi juga Bapak Ibu guru di sini kan terus terang saja secara usia juga mempengaruhi juga tentang pengetahuan tentang dunia seperti ini, dan kami pun terus berusaha belajar. Bapak Ibu yang sudah senior pun kami paksa untuk belajar, artinya tidak serta-merta tugasnya bagaimana, tetap kami akomodir. Andaikan ada tugas yang gagal diupload mungkin dengan cara yang lainnya, atau bisa jadi anak misalnya dengan terpaksa Bapak Ibu wali siswa mengizinkan, silahkan datang ke sekolahan, tugasnya langsung kumpulkan ke Bapak Ibu guru yang bersangkutan, tapi dengan catatan menggunakan protokol kesehatan. Terus terang kami beberapa kali juga secara pribadi anak-anak juga mengeluh, Pak, sinyal saya jelek, kemudian datang ke sekolahan, kita persilahkan dengan catatan mohon maaf untuk sementara ini tidak menggunakan seragam sekolah dulu dengan pakaian bebas, tetapi sopan dan menggunakan protokol kesehatan serta tidak bergerombol seperti itu. Nah, kami juga terus terang ini tantangan bagi kita semuanya untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, itu harapan kami Bapak Ibu bisa mendukung. Mudah-mudahan nanti kalau kami sudah diizinkan untuk bertatap muka, mohon dengan sangat diizinkan. Kami sudah berusaha melengkapi apa yang diminta oleh dinas. Dari Kecamatan Candisari ini yang SMA Muhammad 1 adalah yang tersiap melaksanakan pembelajaran tatap muka menggunakan protokol kesehatan. Namun karena izin dari Ganjar khususnya dari dinas provinsi masih kategori merah, tidak dapat untuk menghadirkan siswa ke sekolah seperti itu. Ini terus terang saja kami juga mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu semuanya, andaikan ada plus minusnya aplikasi, kami mohon maaf. Tapi kami akan terus mengembangkan diri terus. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kami berharap sekali bisa bertatap muka langsung dengan anak-anak. Karena kalau hanya sekedar virtual seperti ini, kejiwaannya, rasa asihnya, rasa sayangnya itu kadang-kadang tidak bisa terakomodir semuanya. Seperti itu Pak Ibu. Itu yang kami sampaikan. Nanti untuk materi rapat dari akan kami share kepada Bapak Ibu melalui kelas masing-masing dengan bentuk PowerPoint ataupun nanti PDF. Mudah-mudahan bisa dibaca semuanya, dan kedepannya tolong Bapak Ibu kita berkomunikasi, andaikan ada sesuatu bisa datang ke sekolahan, bisa menghubungi Bapak Ibu guru wali kelasnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini karena di sini kita ke kelas 12. Saya mohon dengan sangat link yang saya share di chatting nanti akan saya share juga di grup orang tua untuk diisi pertanyaan-pertanyaan tersebut, biar nanti kami melihat pengembangan seperti apa. Nah, terus terang saja daring ini semuanya untuk tantangan kita semuanya terbaru bagi kita semuanya. Betul ya Bapak Ibu. Tapi mohon maaf kalau misalnya dalam pelaksanaan pembelajaran daring
boten terus payu kontak belajar mengembangkan sekolah dan meningkatkan kualitas baik dari guru, baik kualitas secara siswa dan untuk semuanya seperti itu. Mudah-mudahan putra putri Bapak Ibu semuanya sehat selalu dan apa yang disampaikan. Oh ya, mohon maaf ini saya membaca ini materi parenting jika berguna bisa diadakan 1 bulan sekali untuk kegiatan transfer dengan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Nuni dan Bu Nuni. Tuan beriku mungkin kalian lalu. Oke, kami sampaikan nanti tetap kita akan evaluasi, mudah-mudahan kita bisa saling berkomunikasi mengisi pengembangan anak seperti itu. Kalau kandani pun payu. Oke, Bapak Ibu. Ini domoro nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ditanyakan bisa lewat chat secara ke wali kelasnya. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini, Bapak Ibu wali sudah hafal dengan wali kelasnya, bisa menanyakan langsung. Dan saya mohon maaf apabila dalam rapat virtual kali ini tidak bisa memberikan lebih apa yang diinginkan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali guru semuanya. Saya sampaikan permohonan maaf dan saya mohon banyak keikhlasannya terkait dengan kegiatan mengajar kami. Kalau banyak kelirunya, banyak salahnya, banyak kekurangannya. Tapi namanya manusia itu yang banyak salahnya, yang sempurna adalah Gusti Allah. Begitu Pak Buki. Terima kasih. Untuk halo Bu Ejun. Untuk absennya sekaligus ngisi survei angkat ya Pak Ibu G. Absen kehadiran orang tua siswa kelas 10 dan 11. Silakan mengisi angket yang tersedia, nanti akan saya share juga di grup ortu siswa kelas 10 dan kelas 11. Mudah-mudahan bisa diisi. Tolong diisi apa adanya saja, tidak usah mengada-ngada. Misalnya anaknya tidak melaksanakan sholat atau yang lainnya, sampaikan saja. Nggak usah takut. Anak saya nanti nilainya tidak usah. Yang penting kita di sini nilainya apa adanya saja. Tidak pengaruh nilai yang jelas. Karena ini kita butuh masukan dan bagaimana siswa-siswi kami, khususnya putra-putri semuanya, bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Seperti itu. Ini harapan kami. Terima kasih. Bu Yasin, ada lagi Bu Yasin? Sebelum kita akhiri Bu Yasin. Kontrakan jenenge. Saya rasa cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran virtual ini. Semoga silaturahmi kita terjalin dengan indah di masa depan juga. Sudah cukup. Amin. Oke, matur suwun. Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, silakan webcam kameranya dibuka semuanya biar nanti kita bisa foto bersama melalui webcam ini sebagai bukti kita telah melaksanakan pertemuan virtual. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ada yang menginginkan 1 bulan di pertemuannya, kami mohon juga bisa kita laksanakan. Ini saya screenshot dulu ya. Mohon kameranya dibuka semuanya Pak Ibu. Sekolahan. Virtual sekolahan. Sekolahnya. Halo, silakan dibuka dulu Pak Ibu. Semuanya. Ya, silakan kameranya dibuka semuanya Pak. Biar kami bisa memfoto bareng bersama Bapak Ibu guru semuanya. Untuk 10 kelas 11 orang tua siswa tolong dibuka dulu untuk kelas 11, yang lainnya 11. Nah ini tuh nggih. 1, 2, 3. Lagi, yuk. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini acara pertemuan dan bahasa virtual sudah berlangsung. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon dukungannya, mohon doanya. Semuanya semoga ada kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selaku dari si saya hari ini. Banyak terima kasih pertemuan virtual hari ini diri pertemuan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan hari ini banyak salahnya, dan mohon maaf juga pembelajaran daring banyak salahnya juga.
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kelas 12 mohon sabar karena ini kelas 12 sebentar lagi kita mengadakan pertemuan virtual juga. Ini karena sudah ada yang masuk di kelas 12 ini. Yang kelas 11 terima kasih sudah mengikuti pertemuan virtual. Mudah-mudahan banyak sukses tadi. Yang kelas 12 ini karena ada program SNPTN, mohon maaf bersabar dulu.